kami mendapatkan sebuah video yang membongkar fakta tentang nasab seorang ulama yang seringkali kita dengar namanya menjadi bahan ejekan, menjadi bahan cacian. Dikatakan sebagai gembong Wahabi, disebut sebagai pencetus aliran sesat, disebut sebagai antek Yahudi, antek Inggris, dan sebagainya. Ternyata nasab ulama tersebutlah yang sampai atau menyambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa ulama tersebut? Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagaimana yang diceritakan atau yang disampaikan oleh Ustadz Dasman Yahya Ma'ali, bahwasanya nasab beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kita simak videonya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, siapa penulisnya? Karena hari ini bukan lagi masa untuk menyimpan-nyimpan ya. Sekarang sudah masa terbuka. Maka siapa orangnya? Nasab beliau, bagi yang mau menghafalkan, dengarkan baik-baik. Mungkin sekali dengar bisa langsung hafal. Hah? Ya, bismillah. Nama beliau adalah Syekh Abul Hasan. Abu Al-Hasan. Abul Hasan itu kunyahnya. Ayahnya si Hasan. Muhammad bin Abdul Wahab, Ibn Sulaiman, Ibn Ali, Ibn Muhammad, Ibn Ahmad, Ibn Rashid, Ibn Buraid, Ibn Muhammad, Ibn Musharraf, Ibn Umar, Ibn Mi'dar, Ibn Rais, Ibn Zakhir, Ibn Muhammad, Ibn Alawi, Ibn Wahai, Ibn Qasim. Teruskan. Hah? Diteruskan atau begitu aja? Ibn Musa, Ibn Mas'ud, Ibn Uqbah, Ibn Syafi', Ibn Nahshal, Ibn Shaddad, Ibn Zuhair, Ibn Shihab, Ibn Rabi'ah, Ibn Abi Sud, Ibn Malik, Ibn Hawdalah, Ibn Malik, Ibn Zaid, Ibn Tamim, Ibn Mur, Ibn Ud, Ibn Tabiqah, Ibn Ilyas, Ibn Nadar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan, bin Ismail, Ibn Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jazakallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Ikut aliran apapun, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selamat. Wahabilah boleh, kita tetap saling mendoakan. Itu tadi ada channel yang memang seringkali isi kontennya itu pro kepada Wahabi ya. Ya kalau kamu sebut Salafi bolehlah. Tetapi ini konyol sekali. Jadi orang ini ya kalau bahasa framingnya ya memfitnah ya, atau menuduh atau berkata meleset jauh tentang ustadz mereka sendiri, yaitu Ustadz Dasman ya, Ustadz Dr. Dasman Abul Ma'ali. Karena Ustadz Dasman itu atau Ustadz Dr. Dasman itu tidak pernah bilang nasab pendiri Wahabi itu bersambung dengan Rasulullah. Ya karena kita tahulah Dr. Dasman ini tidak mungkin dalam tanda kutip ya sebodoh itu gitu ya. Disebut bersambung dengan Rasulullah itu kalau keturunan Sayyidina Ali atau keturunan Sayyidina Ali, bahkan lebih spesifik kepada keturunan dari Sayyidah Fatimah, maka bernasab ke Rasulullah, kan begitu. Nah, Pak Dr. Dasman itu membacakan nasab pendiri Wahabi keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah perhatikan ya, biar lebih jelas, ini ada tulisannya ya. Jadi di Arab itu ada namanya suku Quraisy ya. Suku Quraisy itu adalah suku terbaik di antara suku-suku Arab. Orang akan disebut Quraisy kalau leluhurnya itu ada yang bernama yang saya blok merah itu Fihr bin Malik bin Nador bin Kinanah ya. Jadi lewat jalur Fihr itu disebut Quraisy. Nah, seluruh Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, apalagi Sayyidina Ali ya, mesti melalui jalur ini. Bahkan sebelum ketemu di jalur yang blok merah, mereka sudah ketemu dengan Rasulullah, nasabnya itu di atasnya itu, yaitu bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib ya. Baru bin Fihr. Itu baru disebut Quraisy ya, kalau melalui Fihr ya. Kalau tidak melalui Fihr, maka tidak akan disebut Quraisy. Nah, begitu ya, begitu. Bagaimana bisa bertemu dengan Rasulullah disebut masuk kepada Quraisy saja? Tidak gitu loh. Jadi suku-suku terbaik itu kalau sesuai dengan hadis Nabi ya, Allah memilih dari keturunan Ismail itu ada yang namanya Kinanah ya. Lalu dari Kinanah itu dipilih lagi Quraisy. Jadi Quraisy itu turunannya Kinanah, yaitu ada orang namanya Fihr bin Malik bin Nador bin Kinanah ya. Jadi Kinanah punya anak Nador, punya anak Malik, punya anak Fihr. Jadi cicitnya Kinanah itulah disebut suku Quraisy ya. Jalurnya ke situ.
Kalau tidak melalui Fihr, bukan suku Quraisy. Ya. Jadi tidak termasuk kepada suku Quraisy. Ya. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi itu, boro-boro mau masuk ke suku Quraisy ya. Ketemunya di Rasul itu justru di blok putih yang paling bawah itu ya. Yaitu bin Ilyas, bin Modor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Jadi jauh Pak ya, ketemunya di ujung ya. Bagaimana bisa orang ketemu di atas gitu kok disebut keturunan gitu ya. Ya sama-sama turun iya, tapi jalurnya lain. Pangkalnya satu oke, tapi jalurnya lain. Ya kalau begitu semua keturunan Nabi dong. Kita juga keturunan Nabi Adam, Rasulullah keturunan Nabi Adam. Terus kita keturunan Rasulullah gitu. Kan lucu ya. Atau keturunan Nabi Nuh. Ya. Atau semua orang Arab itu, semua suku Arab itu keturunan Rasul ya. Kenapa? Karena mereka berasal dari Ismail. Disebut suku Arab itu karena asal muasalnya Nabi Ismail yang menurunkan suku Arab. Kan begitu gitu ya. Nah, Nabi Ismail yang paling masyhur keturunannya ke bawah itu disebutlah Ma'ad bin Adnan. Dari Ma'ad itu ada Bani Tamim. Ketika sudah disebut Bani Tamim, itu sudah ada tokohnya di atas. Yaitu yang bernama Tamim bin Murrah kalau tidak salah ya. Tamim bin Mur ya. Makanya kalau kita tahu Muhammad bin Abdul Wahab itu At-Tamimi. Kalau sudah At-Tamimi tidak mungkin Al-Quraisy. Kalau sudah bukan Al-Quraisy tidak mungkin bertemu atau menjadi keturunan Rasulullah. Al-Quraisy saja nggak otomatis keturunan Rasulullah, kan begitu. Al-Hashimi saja tidak otomatis keturunan Rasulullah, tetapi dianggap misalnya Bani Hashim, oke, ya. Yang keturunan, namanya keturunan itu ya hanya anak-anaknya Fatimah, Sayyidah Fatimah. Berarti yang disebut dengan anaknya dari Sayyidina Hasan, anaknya dari Sayyidina Husain, atau ya saudara-saudaranya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Oke lah, dihitung dari perempuan juga Zainab, dan kan ada anaknya Fatimah yang juga perempuan itu, yang dari Sayyidina Ali gitu ya. Jadi itu Pak Yai, itu. Jadi ini bukan kesalahan Dr. Dasmanya, ini kesalahan YouTubernya aja sengklek gitu ya. Ini tetap saja spiritnya mau memojokkan Mbak Alawi. Tetapi dia cara memojokkannya malah menunjukkan keterbatasan dirinya sendiri, memojokkan diri sendiri. Dari mana ceritanya pendiri Wahabi disebut keturunan Rasulullah dan sok-sok dikeren-kerenkan gitu. Ternyata yang tidak mengaku-ngaku malah yang asli Pale Lubau Menyan, keturunan dari mana, kan begitu. Turun iya karena di bawahnya, tapi nggak mesti jalurnya. Satu pangkal boleh, tapi nggak mesti berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah difahami ya. Selama kita berpikirnya waras dan tidak perlu manuskrip-manuskripan, tidak perlu data sezamanan, cukup kita pakai akal waras. Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi berasal dari Tamim, di mana itu hanya menyambung di Ilyas bin Modor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, di mana setelah itu sudah berbeda ya, karena jalur Rasulullah itu setelah Ilyas itu adalah Mudrikah ya, sementara di sini sudah Tobikhoh ya. Jadi kalau jalur Rasulullah itu Ilyas ini punya anak bernama Mudrikah, Mudrikah punya anak bernama Huzaimah, lalu ke Kinanah. Sementara yang Muhammad bin Abdul Wahab itu Ilyas punya anak Tobihah ya, berarti saudaranya ya. Tobihah punya anak Id ya, terus punya Mur, baru Bani Tamim. Nah, jadi pantarannya Kinanah ini ya Bani Tamim ya. Maksudnya yang satu generasi, tapi sudah lain di atasnya, walaupun menyatu lagi di Ismail, di Ilyas, Modor, terus sampai Ma'ad dan Adnan, lalu ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Begitu ya. Allahumma hadina atas sabil.